tugas pokok penanganan narkoba ini sementara ada di BNN sebagai leading sector. Tapi dari semua kementerian ada sebagian kecil tugas-tugas lembaga dan kementerian ini yang beririsan dengan tugas-tugas narkoba. Kemudian karena lembaga kementerian ini mempunyai tugas pokok sendiri, sehingga kadang-kadang ketika kita berbicara tentang keterbatasan anggaran, maka bisa diabaikan kegiatan ini. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Ya, jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek pesurin itu, yang namanya Nopi. Kita kalau Teh Nopi itu adalah pemakai narkoba, saya bertanya kepada kalian, di mana unsur fitnahnya, di mana unsur dugaannya, di unsur tuduhannya, di mana unsur perbuatan melawan? Saya bertanya dan kalian, gini kan? Oh iya, sudah. Jadi usut punya usut, ternyata Novi Pratiwi ini adalah orang yang pernah berkasus. Anak-anaknya itu diambil oleh Dinas Sosial dan Kepolisian di 2023 karena terbukti tidak memilikinya legalitas tentang rumah sosialnya yang terkait tentang penggalangan dana, donasi, dan juga adopsi dari anak-anak yang dilahirkan dari ODGJ tersebut, begitu. Nah, artinya orang ini bermasalah. Dan kita pertanyakan legalitas atau keuangan di yayasan tersebut harus diaudit. Mengingat dia melakukan hal seperti ini, melepaskan pekerjaannya tidak serta-merta karena ketulusan hatinya. Mungkin bisa saja memang seperti yang lain-lain, oknum-oknum pendiri yayasan sosial, di mana mereka hanya untuk mencari duit saja, mencari konten dan mendapatkan uang dari orang-orang disabilitas atau orang dengan gangguan jiwa. Jadi kalau kalian mau telah yang benar ya, nanti kalau udah diusut baru. Padahal kan 2023 terbukti kalau dia memang melanggar. Ini harus diawasi karena si Novi ini adalah sosialita. Kisru uang donasi Yayasan Pratiwi Nuvianti semakin memanas dengan keterlibatan pengacara baru Agus Salim. Dalam sebuah video viral di media sosial, pengacara baru Agus Salim yang diketahui bernama Raden Dadan tampak membuat pernyataan yang cukup menghebohkan. Pengacara baru Agus Salim ini seolah menantang John LBF yang juga turut bersuara dengan memberikan tawaran yang mengejutkan. Dalam video tersebut, tampak John LBF mengumumkan bahwa ia akan memberikan uang sebesar 240 juta rupiah kepada Agus Salim jika bersedia mencabut laporannya terhadap Novi dalam waktu 7 hari. Saya menghimbau, saya kemarin sudah posting, saya akan kasih uang 240 juta untuk Agus ini kalau Agus bersedia mencabut LP 7 hari ke depan terhitung dari kemarin, kata John LBF. Menurut John LBF, batas waktu itu ditetapkan agar Agus bisa segera fokus pada pemulihan kesehatannya. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Orang boleh kok bebas kok beda pendapat, bener nggak? Apalagi saya menghargai loh profesi kalian itu, RD Law, Farhad Abbas sebagai seorang lawyer, oke gitu. Tapi udah ngemeng-ngemengin soal narkoboy, ya? Apa ya? Hanya memakai kalimat di depannya, diduga, ya kan? Ini baru menduga. Tapi kalau kalian udah menggiring opini seperti itu, kita melihatnya justru jengah sekali. Dan sekarang oleh Teh Novi sudah dites urinnya, ya. GB, makasih GB, negatif toh. Kalian itu loh dapat info tuh dari mana? Informan kalian itu loh siapa? Terus kok bisa kalian telan mentah-mentah itu informan? Katanya, tau gak sih lu kayak Mama Arisan, tau gak lu? Lu tau gak sih, si ini tuh ya, begini. Iya, gue denger. Kata siapa lu? Itu katanya, itu tuh ada di temennya gue. Oh lu, itu kayak Mama di Arisan, lu tau gak? Cari tuh mbok ya, bukti tuh akurat, bukan katanya. Kalau kata-katanya juga gampang ngomongnya. Tau gak sih lu, gue denger nih, katanya nih, dia itu nih ya, katanya siapa? Ada di pokoknya katanya temennya temen gue. Buset.
Gua kagak percaya lagi cuy omongan lu. Lu sekali ngomong udah terbukti salah, seluruh omongan lu gua nggak percaya. Ya, seluruh omongannya lu gua nggak percaya. Udah nggak ada lagi gue percaya omongan. Selanjutnya, Raden Dadan menyebut bahwa langkah-langkah yang diambil John LBF hanya sebagai cuap-cuap, seolah tidak substansialnya. Kemarin John LBF cuap-cuap menanggapi kami sebagai macam mau diberi ke Agus. Saya siapkan uang 240 juta untuk Mas Agus. Kalau Mas Agus mau baikan dengan Tenovi, nggak usahlah di TikTok. Kalau mau bantu, datang kepada kami, yuk mediasi, ucap Raden Dadan. Bahkan pengacara baru Agus Salim tersebut dengan tegas menantang John LBF dengan taruhan sebesar 5 miliar rupiah. Raden mengatakan bukan Anda aja yang kaya raya. Kemarin saya statement di virtual, saya tantang John LBF 5 miliar untuk kasus hukum ini. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Kenapa sih sampai aku nggak suka gitu? Karena level Agus yang dapat donasi, kenapa dia yang ribut? Aduh, kacau nih orang. Rekan lu tuh yang di sebelah lebih ngerti, paham nggak? Aduh, kacau lu bas. Yang ngeributin lu tuh Agusnya apa lu nya sih? Ini kekeh pisan atau gua mah ini gimana gitu, Agus dapat itu duitnya gitu, sedangkan Agus santai-santai aja. Itu kemarin aja dia ngomong pengen damai, tapi lu aduh ciri banget lu pengen duitnya ya. Sadar pengacara, contoh jadi pengacara tuh yang di sebelah lu. Contoh jadi pengacara tuh kayak pengacara Hasibuan, sekarang jadi diangkat mau jadi menteri. Kacau bas ngeributin duit 1,5 miliar, duitnya duit orang. Aduh, kacau lu. Kerja yang bener baru lu dapat duit. Dan terakhir, Raden Dadan juga menekankan bahwa ia memiliki banyak bukti untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Raden juga sesumbar akan berhenti menjadi pengacara atau lawyer jika tidak bisa memenjarakan Novi Pratiwi. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus, kalau saya tidak bisa mempenjarakan Novi, saya berhenti jadi lawyer, ucapnya. Raden kembali memaparkan, saya berhenti jadi lawyer atau saya tantang John LBF 5 miliar rupiah, berarti Anda mendevelop 5 miliar. Jangan sok kaya, kata pengacara baru Agus. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.